nih dok, kan orang-orang ini biasanya pada penasaran nih, gimana sih cara penularannya gitu. Kan kadang ada orang yang pada ketakutan ya, bisa habis salaman sama pasien HIV pada, aduh aku takut itu kan katanya HIV ya, nanti aku ketularan, habis pelukan kayak gitu, atau habis ini cuma ketemu aja kayak gitu udah pada ketakutan nih dok, ketularan HIV. Padahal Sebagian besar gitu ya. Iya. Karena kadang yang gonta-ganti pasangan itu kan kalau pasien sih bilang dia bosenan ya. baiklah, Bosenan, ganti gaya, coba yang lain. Nah, terus sebagian besar ada sih yang pakai pengaman, tapi banyak juga yang nggak pakai pengaman. Dan penularan apalagi yang melalui anal itu beresiko tinggi, karena itu kan memang bukan lubang yang seharusnya ya. Dan juga ya kalau sikat gigi sampai bareng-bareng sedih nggak sih? Itu kita bukan hanya berbagi penyakit, masa berbagi jigong juga kan nggak mungkin. Ibaratnya nggak cuma HIV aja yang bisa tertular kalau dari memakai alat pribadi kayak gitu bareng-bareng ya dok, kayak hepatitis gitu juga kan bisa nular juga ya dok ya. Yang misalnya dalam kandungan nih, ibunya ini terkena HIV, anak yang di dalam kandungan itu resikonya gimana dok? Resiko tertular juga nggak? Dia beresiko tertular juga, tapi kita bisa mencegah dengan si ibunya itu kita obatin dulu, diobatin pakai ARV. Terus lagi nih dok, tanda dan gejalanya kalau di awal kayak gitu dok, kan kadang orang nggak tahu nih apa sih itu ya gejalanya HIV ya. Saya tuh kalau kena HIV saya gimana aja sih kayak gitu dok. Kadang masih bertanya-tanya karena mungkin mirip-mirip ya sama gejala penyakit lain. Bisa dijelaskan dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi dengan Obseria, obrolan seru dan ceria. Bersama saya ini host baru di Obseria nih. Kenalan dulu ya. Nama saya Desi Rizky Rahmania. Di sini saya sebagai host Obseria dan saya merangkap sebagai perawat di instalasi rawat jalan atau lebih dikenal dengan poli ya. Di sini saya nggak sendirian nih. Saya bareng sama narasumber yang luar biasa. Ini Dokter Angga. Nama lengkapnya adalah Dokter Antik Angganis. Dari namanya aja udah antik gitu ya. Pasti luar biasa. Ini ketua tim VCT kita. VCT dan ketua tim VCT HIV/AIDS. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama beliau. Kita kenalan dulu ya sama beliau. Silakan Dokter Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antik Angganis, biasa dipanggil Dokter Angga. Kebetulan di VCT bareng Mbak Desi juga. Lebih senior dari saya sebenarnya. Oke. Tuanya sama ya? Oh iya. Kita tuanya sama dok. Kopinya Mbak, silahkan. Oh iya, ini camilannya dok. Ya, itu udah perkenalan tadi ya. Kurang panjang nggak perkenalannya? Oh ya, kayaknya nggak asik kalau nggak tahu lebih dalam dulu ya. Namanya Dokter Angga kan sudah ada nih, udah tahu nih namanya Dokter Antik Angganis. Kita tanya dulu pengalamannya selama di VCT dulu. Apa ya? Saya newbie di sini. Udah saya sama Desi. Beliau udah jadi konselor selama bertahun-tahun ya. Sementara baru nyemplung berapa tahun ya Mbak? 3 tahun ya? Udah lumayan lama ya, 3 tahun ya. Ketemu awal-awal sih pasien VCT itu udah kesepuhan, datang ke sini biasanya kondisi udah jelek ya Mbak. Cuma akhir-akhir ini kenapa ya kok yang datang agak cakep-cakep gitu ya Mbak? Jadi kayaknya trennya tuh udah bergeser. Jadi sekarang tuh pasien masih muda 20-an ya. Pasien HIV itu nggak cuma yang tua-tua aja ya dok, tapi kebanyakan adalah anak muda. Ini yang pertama nih, kenapa kita ngisi Obseria hari ini? Nah, kembali ke tema ya. Kenapa kita berdua mengisi Obseria hari ini? Karena dalam rangka memperingati hari HIV/AIDS sedunia. Yang HIV/AIDS itu sendiri pasti sudah pada tahu ya. Dan di hari HIV/AIDS ini ada temanya setiap tahun. Untuk tema tahun ini apa Dokter Angga? Mau bahasa Inggris, Jawa, apa Indonesia? Bahasa Prancis dokter. Prancis nggak ada contekannya Mbak. Bahasa Inggris aja boleh dong. Oke, kalau bahasa Inggris tuh take the right path. Apa itu? My health, my right. Jadi kesehatanku itu hakku. Gitu. Kesehatan saya ya hak saya gitu. Dan kita harus mengambil jalur yang benar. Itu untuk tema Hari AIDS Sedunia tahun 2024. Jadi luar biasa sekali ya temanya.
kayak kesehatan kita itu hak kita gitu ya dok. Iya, kita Jadi berhak atas kesehatan setiap kita. orang itu berhak untuk sehat gitu ya dok ya. Betul. Tidak terkecuali pasien dengan HIV/AIDS. Jadi kayak HIV itu bukan akhir dari segalanya ya dok. Terkena HIV/AIDS itu bukan akhir dari segalanya. Betul. Kayak orang-orang kan kayak serem gitu ya dok ya kalau denger HIV gitu. Pasti pada langsung menghindar, pada langsung ketakutan gitu ya dok, karena mungkin kurangnya informasi tentang HIV. Nah hari ini mau kita kupas tuntas nih tentang HIV/AIDS dengan narasumber yang luar biasa. Ini kadang sering banyak pertanyaan ya dok dari orang-orang itu tentang HIV/AIDS. Apa sih itu HIV/AIDS gitu dok? Dan apa sih bedanya HIV sama AIDS? Karena orang-orang tuh masih belum tahu bedanya apa sih HIV sama AIDS itu gitu. Coba silakan dok. Jadi HIV biasanya kita nyebut orang dengan HIV/AIDS ya. Itu terkait dengan stadiumnya ya. Kalau misal HIV itu kan dia kumannya human Imunodeficiency virus ya. Ya, pinter tuh kan, kelihatan seniornya. Itu kayak udah lanyah banget itu, setiap saya ketemu pasien konsul gitu ke saya gitu pasti Mbak HIV kepanjangan apa? Human Immunodeficiency virus. Saking lanyahnya kadang sampai keceletot-celetot ya. Benar, dari namanya aja udah ketahuan kan, Mbak. Human Immunodeficiency virus. Jadi virusnya ini menyerang sistem imun Kekebalan atau ya, sistem dok, ya? kekebalan di manusia ya. Jadi yang diserang apa? Sistem kekebalan tubuhnya ya, dok, ya? Makanya mereka jadi kayak sering sakit gitu kan, lebih rentan atau nah kalau misal udah AIDS itu udah muncul gejala-gejalanya gitu. Walaupun di stadium awal kadang dia ada sih beberapa yang asimptomatik gitu. Cuman kalau udah sampai rumah sakit ya biasanya sih udah banyak gejala ya. Kalau masih yang awal-awal itu kadang pasien malah kadang suka jarang memeriksakan diri sendiri walaupun dia termasuk dalam kategori yang berisiko seperti itu. Jadi kalau baru awal terkena itu kayak nggak kerasa ya dok sebenarnya. Kayak orang sebenarnya kalau udah terkena HIV dia belum langsung muncul gejala gitu kan ya dok ya. Bisa jadi. Jadi kerasanya masih sehat aja, tapi karena dia melakukan perilaku yang beresiko, dia terpapar, tapi dia belum tahu nih kayak gitu ya. Muncul gejalanya biasanya setelah berapa tahun itu dok? Lama itu, minum periodenya itu bisa 5 sampai 10 tahun. Lama ya dok ya? Gitu. Jadi misalnya nih orang ini kenanya sekarang hari ini, berarti kemungkinan muncul gejalanya itu 5 sampai 10 tahun lagi ya dok? Gitu ya dok ya? Kalau memang daya tahan tubuhnya bagus. Tapi kalau untuk mau dicek bisa sekitar 6 bulan dari kena badannya. 3 sampai 6 bulan gitu. Ya berarti kalau misalnya nih orang ini kalau misalnya nih orang, aku nih kayaknya habis melakukan tindakan beresiko nih yang kena AIDS, entah itu apa gitu ya, entah itu tato atau berhubungan di luar pasangannya atau apa kayak gitu. Terus dia pengen cek kayak gitu, berarti sudah bisa cek setelah 3 bulan setelah dia melakukan tindakan beresiko itu ya dok? Iya, sebaiknya sih 6 bulan ya. Atau misalnya 3 bulan dicek boleh lah gitu. Tapi nanti 6 bulan bisa diulang lagi. Ulang lagi ya dok Nanti ya? kalau misalnya ternyata masih negatif tapi dia tetap melakukan. Iya. Ya, mungkin karena nggak apa-apa. Iya. Kebal gue. Iya, gitu kelabasan kan. ya dok, jadinya terabas terus Kebal, ya. enak lanjut gitu kan. Mana nggak pakai pengaman gue. Iya kan ya. Ya udah, jadi dia bisa dicek lagi gitu berkala. Kalau dia beresiko itu kan ada namanya polyphycity ya. Oh, Jadi iya, polyphycity iya. kan dia secara sukarela buat ngecek. Betul sekali. Nanti ke Mbak Desi ya Iya, kan, dan bisa bisa calling-callingan sama Mbak Desi. Palingan boleh lah konsultasi ya dok, konsultasi kerja, tentang tapi ya, Kak. HIV ya, jam kerja tentunya, nggak jam 12 malam mau konsul tentang HIV, jangan. Dibalasnya subuh Kak kalau itu ya. Nah itu ya, berarti ini kayak menarik banget ya. Jadi sebenarnya HIV itu kayak fenomena gunung es gitu ya dok. Jadi yang kita tahu itu sedikit yang terkena HIV, pasien-pasien HIV itu kita tahunya sedikit karena yang terdeteksi cuma sedikit, yang berani cek itu cuma sedikit. Tapi di dalamnya yang nggak terlihat itu Ternyata banyak sekali. Karena karena masih menganggap HIV itu kayak suatu aib gitu ya dok ya, dan sangat merahasiakan biasanya ya pasien-pasien itu, dan memang kita sangat menjaga privasi pasien-pasien HIV. Yang mengetahui mereka positif biasanya hanya konselor yang menangani.
Dan misal pasiennya. iya dan pasiennya. Dan misal mereka mau open status itu harus pakai persetujuan dahulu. Memang seprivate itu ya pasien HIV. Jadi nggak semudah itu kalau semisal ada temannya nih nganter, nganter temannya cek, terus hasilnya apa, terus kepo sama perawatnya, apa mbak cek apa sih mbak, hasilnya gimana? Ya kalau kita nggak mau jawab ya mohon maaf ya, karena memang ya se-private itu ya kan, Iya, memang betul harus sekali, ya betul. hanya berdua aja, kecuali kalau pasien mau open status gitu. Jadi memang harus dengan persetujuan, nggak bisa modal kepo aja terus tahu, ih kamu HIV ya gitu. Kayaknya nggak semudah itu ya kak. Iya kan ya, kita benar-benar memang harus menjaga privasi pasien ya. Terus lagi nih dok, kan orang-orang nih biasanya pada penasaran nih, gimana sih cara penularannya gitu. Kan kadang ada orang yang pada ketakutan ya, misal habis salaman sama pasien HIV pada, aduh aku takut itu kan katanya HIV ya, nanti aku ketularan, habis pelukan kayak gitu, atau habis ini cuma ketemu aja kayak gitu udah pada ketakutan nih dok, ketularan HIV. Padahal kan setahu saya ya, selama saya di konselor dan saya mempelajari HIV, memang HIV tidak semudah itu ya dok penularannya. Penularannya apa aja sih dok? Ya bahasanya tidak semudah itu ya Bulgoso ya. Iya, tak segampang itu dok. Nyanyi dong. Penularannya nggak semudah itu. Jadi kita nggak perlu setakut itu. Kita sama pasien juga kan biasa aja kan, salaman. Nggak mungkin kita pelukannya bukan muhrim ya kan? Iya kan ya. Pelukan. Kalau misal penularan biasanya lewat ada pertukaran cairan tubuh dan itu pun harus dalam jumlah tertentu dan pasien itu dalam kondisi apa bahasa kita tuh viral load ya, viral loadnya cukup tinggi dan beresiko menularkan juga cukup tinggi kayak gitu. Jadi kayak misal cara penularan dengan hubungan seks itu kan pasti ya tanpa pengaman ya. Iya. Kalau pakai pengaman ya kita bisa meminimalisir Penularannya. resiko penularan itu. Nah terus kalau misal makan bareng bisa nggak sih? Kayaknya enggak deh ya. Nah, Kan iya. cuman ya alat makannya sendiri juga kan. Alat makan bareng juga ya nggak mungkin kan di kombo-kombo. Iya. Betul dok ya. Iya nggak mungkin Iya, kan. kayaknya kalau gitu itu nggak mungkin ketularan ya. Jadi memang Ya, resikonya sangat kecil ya, bahkan untuk kalau maaf kalau misal ciuman gitu ya, ciuman yang bibir asal dia nggak sampai lecet-lecet. iya nggak sampai berdarah-darah Nah, itu nggak ini ya, nggak menular ya dok ya. Nah terus kalau misal tapi ada yang beresiko sih kalau pemakaian alat pribadi bareng-bareng. Misal sikat gigi kan kita beresiko sikat Terluka sampai ya, Dok, ya. berdarah. Tapi ya aneh juga ya kalau sikat gigi sampai bareng-bareng, sedih nggak sih? Iya. Itu kita bukan hanya berbagi penyakit, masa berbagi jigong gitu Iya. kan nggak mungkin. Ibaratnya nggak cuma HIV aja yang bisa tertular kalau dari memakai alat pribadi kayak gitu bareng-bareng ya dok. Tapi Kayak ya. hepatitis gitu juga kan bisa nular juga ya dok ya. Betul betul. Jadi betul. bukan kalau misal pakai apa bareng-bareng itu yang sewajarnya aja gitu ya. Kalau misal itu kan berarti alat pribadi banget ya, sikat gigi, Iya, alat cukur betul. gitu. Alat cukur ya dok ya. Sendiri-sendiri lah ya. Gitu. Karena di situ beresiko keluar darah ya dok ya. Iya, ada Jadi itu ya pertukaan. pertukaran cairannya itu di darahnya itu ya dok ya. Jadi memang menularnya pertama lewat cairan tubuh itu ya, darah. Terus kalau hubungan seksual berarti lewat cairan vagina, Cairan sperma. terus cairan sperma juga ya dok. Kalau dari ibu ke anak yang misalnya dalam kandungan nih, ibunya ini terkena HIV, anak yang di dalam kandungan itu resikonya gimana dok? Resiko tertular juga nggak? Dia beresiko tertular juga, tapi kita bisa mencegah dengan si ibunya itu kita obatin dulu, diobatin pakai ARV. Oh, Nanti ARV. kalau viral load-nya itu dia terkontrol tetap undetected ya bisa juga DD-nya tetap negatif. Negatif. Sama kayak misal pasangan itu pasangan suami istri, kalau misal suaminya positif, terus istrinya negatif, sebaiknya sih dicek dua-duanya ya, Iya. beneran nggak nih yang positif yang mana nih, gitu kan. Nah terus berarti kan dia udah beresiko tuh nularin kan, kasihan ibu rumah tangga di rumah Iya, nggak ngapa-ngapain, betul, iya. ngurus anak, terus suaminya datang, hei bawa oleh-oleh. Iya kan, oleh-olehnya bukan durian, bukan apa ya dok, penyakit ya kan berarti ya dok. Nah, itu sebaiknya sebagai ODA atau orang dengan HIV/AIDS itu sadar, oh oke, gue punya keluarga, saya harus melindungi keluarga saya. Caranya kalau misal dia memang viral load-nya masih terdeteksi masih tinggi ya dia mau nggak mau pakai pengaman atau absen dulu Oh, ya iya, betul. sampai nanti viral load-nya udah undetected gitu ya. Nanti kalau sudah viral pas sudah undetected dia bisa berhubungan
dengan istrinya atau nanti direncanakan untuk program hamil gitu ya. Tetap harus dengan konsultasi dipantau gitu. Bisa kok ada beberapa pasien yang suaminya udah positif, istrinya negatif ya. Gitu. Jadi nggak mesti pasangan itu suaminya positif, istrinya positif itu nggak mesti ya dok. Tergantung ya dari penular, ibaratnya kalau misal mau memakai pengaman atau dia minum obat HIV-nya atau ARV-nya itu rutin, bisa menekan angka virusnya itu ya dok. Jadi meminimalkan penularan ya. Oh ya oke lah. Terus ini dok, saya penasaran lagi nih. Jadi kalau pasien-pasien HIV itu kan kebanyakan adalah yang gonta-ganti pasangan dok. Apakah resiko dari hubungan seksual itu lebih tinggi penularannya daripada cara penularan yang lain? Sebagian besar gitu ya. Karena kadang yang gonta-ganti pasangan itu kan kalau pasien sih bilang dia bosenan ya. Baiklah, bosenan, ganti gaya, coba yang lain. Nah terus sebagian besar ada sih yang pakai pengaman, tapi banyak juga yang nggak pakai pengaman. Dan penularan apalagi yang melalui anal itu beresiko tinggi, karena itu kan memang bukan lubang yang seharusnya ya. Dan kalau itu dimasukkan lewat situ otomatis terjadi perlukaan dong. Jadi yang bukan jalurnya itu lebih beresiko ya dok ya. Ibaratnya yang jalurnya aja kalau gonta-ganti pasangan beresiko, apalagi kalau bukan yang lewat jalurnya gitu ya dok, itu akan lebih beresiko ya dok. Ya memang jalur orang dalam ya mbak. Gimana? Gimana orang dalam dok? Deg-degan saya dok kalau orang dalam. Itu ya dok, kayaknya kita udah ngalor ngidul ya dok. Ya, kembali ke laptop. Kembali ke laptop ya. Tadi kita udah ngomongin nih cara penularan HIV, terus apa sih itu HIV, terus ini kita lagi membahas tentang yang HIV karena lagi memperingati hari HIV/AIDS ya. Terus lagi nih dok, tanda dan gejalanya kalau di awal kayak gitu dok, kan kadang orang nggak tahu nih apa sih itu ya gejalanya HIV ya. Saya tuh kalau kena HIV saya gimana aja sih kayak gitu dok. Kadang masih bertanya-tanya karena mungkin mirip-mirip ya sama gejala penyakit lain. Bisa dijelaskan dok? Kalau yang di awal seperti tadi ya kita bahas, bisa jadi dia tuh sama sekali nggak ada gejala. Jadi kita nggak bisa lihat orang terus karena kita keseringan di visit ya. AIDS banget nih orang nih. Kayak bisa menerawang gitu ya dok ya. Kalau belum dicek ternyata negatif. Nggak boleh kita bilang. Sudon itu dok. Enggak. Jadi nggak ada penampakan orang yang AIDS banget, tinggi banget atau nggak ada ya. Gitu ya. Jadi nggak bisa diterawang, namanya penyakit itu ya harus dipastikan dicek ya dok secara klinis ya, secara klinis, secara dicek darah, laporan. Nggak bisa nih cuma dari dia tuh kena HIV, nggak bisa ya dok. Nggak boleh berprasangka, nggak boleh seudon namanya. Bentukannya emang seperti itu ya mbak. Nah kalau di awal memang banyak yang tidak bergejala, kecuali kalau dia udah banyak komorbidnya, ada infeksi yang sebelumnya kayak TB. Jadi sekarang itu si HIV udah banyak temennya. Kalau dulu HIV harus dicek bareng sama si TB, TB harus dicek HIV. Nah sekarang punya nih ada hepatitis. Oh hepatitis juga. Ada sifilis juga. Jadi mereka sekarang temennya udah ada 4. Jadi kalau ada nih salah satu nih harus dicek ya. Dicek nih semuanya nih gitu. Siapa nih yang ngebawa duluan, siapa nih yang jadi pemberat, siapa nih yang jadi asal muasalnya kayak gitu, dan itu harus diobatin. Otomatis nggak cuma harus diobatin, itu harus ada dukungan juga dari keluarga, dari teman sebaya atau dukungan komunitas. Kadang di sini kan ada yang namanya PEKA ya mbak. Iya, kita udah kerjasama ya dok sama PEKA, itu sangat membantu sekali ya teman-teman dari PEKA itu. Memang ya harus open status ya. Tapi lebih baik kayaknya mending open status ya mbak. Jadi kalau ada temennya, nggak yang nggak ngerasa sendiri ya dok ya. Semua orang benci sama saya, semua orang nggak mau menerima keberadaan dia gitu, dikucilkan sama keluarganya, dikucilkan warganya, dikucilkan sama bestie-bestinya ya kan. Oke, fine, ganti circle, cari bestie yang lain. Biar apa? Biar sehat. Karena apa? Karena mereka berhak buat sehat. Iya. Jadi jangan sampai kucilin pasien HIV gitu ya dok ya. Karena stigma masyarakat tentang pasien HIV itu memang masih sangat ini ya dok ya, kayak masih dianggap sangat aib ya. Padahal itu ya sebenarnya sama penyakit lainnya. Dan penularannya juga nggak semudah yang orang-orang bayangkan. Nggak yang ketemu terus jadi ketularan, salaman jadi ketularan, enggak ya dok ya. Nggak bisa kita colek. Aduh kena HIV gitu, enggak dong.
satu lagi nih dok, yang mau saya tanyakan. Itu HIV bisa sembuh nggak dok? Ini banyak pertanyaan kayak gini nih. Saya bisa sembuh nggak? Saya bisa berhenti minum obat nggak? Nah ini terakhir, pertanyaan terakhir saya udah. Kalau ngobrolnya terus ini nanti bisa setengah jam kita lanjut. Udah disemprit dulu, udah. Iya. Saya sebagai host nanti kena semprit. Itu dok. HIV AIDS itu kan virusnya dia ada di dalam tubuh. Nah, kita minum obat ARV itu untuk menekan si virusnya itu. Nah, jadi dia harus minum obat itu seumur hidup. Hampir sama kayak minum vitamin gitu. Jadi ya memang harus diminum. Jadi harus setiap hari dan harus rutin ya Harus dok ya, rutin, supaya nggak boleh jumlah lupa. virusnya tertekan. Kayak maksudnya jumlah virusnya tuh jadi sedikit kalau misalnya orang itu minum obat ARV terus. Jadi akhirnya resiko untuk menularkan pun jadi lebih berkurang. Sistem imunnya juga ya lebih bagus. Sistem gitu imunnya kan. juga lebih bagus ya. Oke lah. Jadi bisa, semoga dia bisa menjalani hidupnya lebih mandiri lagi, kualitas hidupnya juga lebih baik gitu kan. Nah, nanti bisa ketemu sama Mbak Desi kan ya? Ah iya boleh. Iya. Atau ke Poli Dalam sama Dokter Yosefin. Iya, Untuk betul. yang anak dengan siapa Mbak? Kalau Din, anak Dokter Flora, ya? Din dan Dokter Floren. Oh, iya. Ini sepertinya waktunya sudah hampir habis ya. Kalau ngobrolin soal HIV/AIDS itu kayaknya 2 hari 2 malam nggak bakalan selesai karena banyak banget topik-topik menarik tentang HIV/AIDS. Ini karena waktunya sudah habis, saya akhirkan sekian saja. Sekalian saya mau promosi nih satu lagi. Kita di Aji Barang ada tim VCT. Jadi kalau ada teman-teman di rumah yang penasaran pengen cek HIV, entah itu karena pernah melakukan hubungan beresiko atau pernah terpapar jarum suntik yang digunakan bersamaan atau apa gitu, merasa saya kayaknya harus cek, boleh ke Poli RSUD Aji Barang, bisa ke Poli Dalam, bisa ke Poli Anak jika anak-anak, kalau dewasa bisa ke Poli Dalam. Nanti ketemu dengan dokter-dokter dan perawat-perawat yang luar biasa di sini. Ya, berhubung waktunya sudah habis nih obrolan kita ya. Ini yang terakhir nih, Bu Dokter, ada pesan-pesankah untuk teman-teman di luar sana tentang HIV/AIDS? Silahkan. Oke, baik. Sesuai dengan tema AIDS dunia tahun 2024 pada kali ini, di mana kesehatan saya adalah hak saya. Jadi semua penderita HIV/AIDS mereka juga berhak untuk mendapatkan kesehatan yang layak. Jadi teman-teman dengan HIV/AIDS silahkan untuk berobat, dan kita sebagai lingkungan sekitar, sebagai keluarganya, sebagai tenaga kesehatan, tolong jangan mendiskriminasi. Ya, hapuskan stigma negatif tentang penderita AIDS. Mereka juga ingin sembuh. Tidak ada siapapun yang ingin sakit. Ya, jadi semoga kita semua tetap sehat dan hindari stigma dan diskriminasi. Tetap semangat teman-teman dengan HIV/AIDS.